Keheningan seringkali disalahartikan. Banyak orang mengira saat Anda berhenti berbicara, berhenti mengirim pesan, berhenti menjelaskan diri, itu berarti Anda menyerah, dianggap kalah, dianggap tidak peduli. Padahal tidak selalu begitu. Banyak situasi, keheningan bukan tanda kehilangan, tapi tanda kendali. Bukan kendali atas orang lain, melainkan kendali atas diri sendiri. Dan justru karena itulah, keheningan terasa mengganggu bagi orang yang terbiasa mendapat respons. Saat Anda masih rutin berbicara dengannya, semuanya terasa stabil. Ada ritme, ada kepastian. Dia tahu kapan Anda muncul, bagaimana nada Anda, dan seberapa cepat Anda merespons. Kehadiran Anda menjadi sesuatu yang bisa diprediksi. Lalu suatu hari, ritme itu berhenti. Tidak ada pesan lanjutan, tidak ada klarifikasi, tidak ada penjelasan panjang, hanya hening. Di titik inilah banyak pria salah menilai. Mereka berpikir dia pasti lega atau dia tidak peduli lagi. Namun kenyataannya, bagi banyak wanita, keheningan mendadak justru menimbulkan ketidaknyamanan. Bukan karena Anda menghilang, tapi karena pola yang ia pahami tiba-tiba terputus manusia, terutama secara emosional, tidak terlalu takut kehilangan orang. Yang lebih menakutkan adalah kehilangan kendali atas makna. Tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Saat Anda berhenti berbicara, pikirannya tidak langsung menyimpulkan bahwa Anda pergi. Yang muncul pertama kali adalah kebingungan. Pertanyaan-pertanyaan kecil mulai bermunculan. Apakah saya mengatakan sesuatu yang salah? Apakah dia marah? Atau apakah dia sudah tidak tertarik? Dan perhatikan satu hal penting. Anda tidak melakukan apa-apa. Anda tidak menuduh. Anda tidak menekan. Anda hanya diam. Namun justru karena tidak ada penjelasan, pikirannya mulai mengisi. Kekosongan itu sendiri. Keheningan bekerja seperti ruang kosong dalam sebuah ruangan. Semakin kosong ruang itu, semakin terasa kehadirannya. Dan semakin seseorang mencoba mengabaikannya, semakin ia sadar bahwa ruang itu ada dalam kondisi normal. Selama Anda terus merespons, dia tidak perlu berpikir terlalu jauh. Segalanya jelas. Anda ada. Anda bisa diakses. Anda bisa dibaca. Tapi saat akses itu ditarik tanpa drama, tanpa emosi, tanpa ancaman, muncul kegelisahan halus. Bukan panik, bukan takut kehilangan, melainkan rasa tidak nyaman karena tidak tahu. Keheningan seperti ini berbeda dengan menghilang karena marah. Baby, the silent treatment yang penuh emosi. Ini bukan diam yang ingin menghukum. Ini diam yang netral, tenang, dan justru karena netral, ia sulit ditafsirkan. Disinilah banyak wanita mulai merasa terganggu secara psikologis, meski tidak mereka sadari. Karena selama ini, mungkin tanpa disadari, mereka memegang kendali emosional. Melalui respons Anda, lewat perhatian Anda, lewat kehadiran Anda yang konsisten saat itu berhenti. Bukan berarti Anda menarik diri secara agresif. Anda hanya berhenti memberi sinyal. Dan ketika sinyal berhenti, sistem emosional manusia tidak langsung mematikannya. Ia mencari, ia menunggu, ia bertanya. Keheningan tidak berteriak, ia tidak menuntut, ia tidak membela diri. Namun justru karena itu, ia memaksa orang lain untuk mendengarkan pikirannya sendiri. Di tahap awal ini, dia belum rindu, belum ingin mengejar, belum ingin menghubungi. Yang ada hanyalah satu perasaan, sederhana namun mengganggu, ketidakpastian. Dan ketidakpastian adalah awal dari semua proses emosional berikutnya. Jika Anda memahami ini, Anda tidak akan terburu-buru memecah keheningan. Anda tidak akan merasa bersalah karena diam, karena Anda tahu, keheningan ini bukan permainan, ini bukan taktik, ini adalah posisi. Posisi seseorang yang tidak lagi bereaksi secara impulsif, seseorang yang tidak lagi terburu-buru menjelaskan dirinya, hanya demi meredakan kegelisahan orang lain. Stoikisme mengajarkan satu hal sederhana, Anda tidak bertanggung jawab atas interpretasi orang lain terhadap keheningan Anda. Yang menjadi tanggung jawab Anda hanyalah menjaga ketenangan batin sendiri. Dan seringkali saat Anda melakukan itu, orang lain mulai merasakan sesuatu yang tidak mereka duga. Bukan karena Anda berbicara, tapi karena Anda tidak melakukannya. Setelah keheningan itu terjadi, sesuatu mulai bergerak bukan di luar, bukan di layar ponsel, tapi di dalam pikirannya. Saat tidak ada pesan masuk, tidak ada notifikasi dari Anda, pikirannya tidak berhenti. Justru sebaliknya, ia mulai aktif dengan cara yang paling sunyi. Manusia tidak nyaman dengan ruang kosong, terutama ruang emosional. Ketika tidak ada penjelasan, tidak ada kepastian, otak secara otomatis akan mencoba mengisinya. Dan disinilah proses itu dimulai. Awalnya sederhana, dia mengingat interaksi terakhir, nada bicara Anda, kalimat terakhir yang Anda
ucapkan. Jeda kecil yang dulu terasa biasa, kini terasa penting. Hal-hal yang sebelumnya tidak diperhatikan, sekarang diputar ulang. Apakah Anda terdengar berbeda? Apakah Anda lebih singkat dari biasanya? Apakah ada sesuatu yang terlewat? Perhatikan satu hal, Anda masih tidak melakukan apa-apa. Namun di kepalanya cerita mulai terbentuk. Keheningan memberi ruang bagi asumsi, dan asumsi jarang bersifat netral. Ia cenderung emosional. Saat Anda masih hadir, pikirannya tidak perlu bekerja keras. Respons Anda menjadi penenang, kepastian kecil yang membuat segalanya stabil. Namun saat kepastian itu hilang, ia mulai mencari makna. Dan makna itu tidak datang dari Anda. Ia datang dari interpretasinya sendiri. Dia mulai bertanya, bukan dengan suara, tapi dengan perasaan. Apakah saya masih penting? Apakah dia mulai menjauh? Atau apakah saya terlalu nyaman selama ini? Pertanyaan. Ini tidak selalu disadari, tidak selalu terucap, namun terasa, dan di titik ini, sesuatu berubah. Diam Anda yang tadinya hanya ketiadaan, kini menjadi kehadiran mental. Anda mungkin tidak ada di chat, tapi Anda mulai ada di pikirannya. Keheningan memiliki sifat yang unik. Ia tidak memberi jawaban, tapi memaksa pencarian. Dan semakin lama pencarian itu berlangsung, semakin kuat keterlibatan emosional yang terbentuk. Inilah mengapa diam yang tenang berbeda dengan menghilang penuh emosi. Karena tidak ada kemarahan yang bisa ia jadikan alasan. Tidak ada konflik yang bisa ia salahkan. Yang ada hanyalah kekosongan, dan kekosongan selalu menuntut isi. Tanpa sadar, ia mulai mengisi kekosongan itu dengan memori. Momen-momen kecil, yang dulu terasa ringan, cara Anda merespons hal-hal tertentu, dan semakin ia mengingat, semakin Anda terasa nyata. Bukan karena Anda hadir, tapi karena Anda tidak lagi tersedia. Ini paradoks emosional yang jarang dipahami. Kehadiran yang terus-menerus menenangkan, namun ketidakhadiran yang tenang mengikat. Di fase ini, ia belum menyimpulkan apapun, belum mengambil keputusan. Namun satu hal pasti, perasaannya tidak lagi pasif. Keheningan Anda membuatnya sadar bahwa hubungan ini tidak sepenuhnya ia kendalikan, bahwa Anda memiliki batas, bahwa Anda bisa berhenti tanpa menjelaskan. Dan bagi seseorang yang terbiasa dengan respons, ketidakpastian itu terasa mengganggu, bukan karena ia takut kehilangan Anda, belum, tapi karena ia kehilangan pegangan atas situasi. Saat kendali mulai goyah, pikiran bekerja lebih keras. Ia mencoba memahami, mencari celah, mencari sinyal. Dan ironisnya, semakin ia mencoba mengabaikan keheningan itu, semakin sering pikirannya kembali ke hal yang sama. Anda, di titik ini, banyak pria tergoda untuk muncul kembali, mengirim pesan, menjelaskan, menutup ruang kosong itu. Namun stoikisme mengajarkan hal yang berbeda. Tidak semua kekosongan perlu diisi, tidak semua kebingungan perlu diluruskan saat itu juga. Karena terkadang, justru dalam kebingungan itulah, kesadaran emosional mulai tumbuh. Dan tanpa Anda sadari, diam Anda bukan lagi sekadar tidak berbicara. Ia telah menjadi proses. Setelah pikirannya dipenuhi pertanyaan, muncul pertarungan yang lebih halus. Bukan lagi soal Anda, melainkan soal dirinya sendiri. Di satu sisi, ada rasa ingin tahu, dorongan alami untuk memastikan, untuk tahu apa yang sebenarnya terjadi. Antak mengakhiri ketidakpastian yang terus berputar di kepala. Namun di sisi lain, berdiri sesuatu yang jauh lebih kuat. Ego tidak suka terlihat membutuhkan. Ego tidak nyaman dengan posisi bertanya. Ego ingin tetap tampak tenang, terkendali, dan tidak terpengaruh. Dan disinilah konflik batin itu dimulai. Tangannya mungkin sempat membuka percakapan. Jarinya mengetik beberapa kata lalu berhenti. Itu dihapus sebelum sempat terkirim. Bukan karena ia tidak peduli, justru karena ia peduli. Ada suara di dalam dirinya yang berkata, kalau aku menghubungi dulu, berarti aku kalah. Berarti aku yang lebih butuh. Berarti aku yang tidak tahan dengan keheningan ini. Padahal kenyataannya, rasa ingin tahunya nyata. Ia ingin tahu apakah Anda baik-baik saja. Apakah Anda masih memikirkannya? Atau apakah ia sudah kehilangan tempat? Namun ego membungkus rasa itu dengan diam. Dengan sikap pura-pura tidak terpengaruh. Dengan keyakinan bahwa waktu akan mengurus semuanya. Di luar, ia tampak normal. Aktif seperti biasa. Tersenyum. Berinteraksi. Namun di dalam, ada ketegangan kecil yang terus berjalan. Karena setiap kali ia mencoba mengalihkan perhatian, keheningan, itu kembali mengetuk. Ego membuatnya bertahan. Rasa ingin tahu membuatnya gelisah. Dan selama Anda tetap tenang, tetap tidak bereaksi, pertarungan ini tidak selesai. Perhatikan satu hal penting. Anda tidak sedang menantangnya. Anda tidak sedang menarik tali. Anda hanya tidak memberi respons.
Namun, justru karena itu, ia kehilangan pijakan emosional. Biasanya, ia bisa membaca arah hubungan dari sikap Anda, dari cepat atau lambatnya respons, dari nada pesan. Sekarang, semua itu tidak ada. Ego menyuruhnya untuk diam, untuk menunggu Anda yang kembali, untuk membuktikan bahwa Anda masih ada. Sementara rasa ingin tahu terus bertanya, bagaimana kalau dia benar-benar menjauh? Bagaimana kalau aku salah menilai? Bagaimana kalau ini bukan permainan? Disinilah banyak wanita mulai merasa lelah, tanpa tahu sebabnya. Bukan karena aktivitas, tapi karena konflik internal yang terus berulang. Dan semakin lama konflik itu berlangsung, semakin besar energi emosional yang tercurah. Diam Anda menjadi cermin, bukan untuk Anda, tapi untuk dirinya sendiri. Ia mulai menyadari satu hal yang tidak nyaman, bahwa ia tidak sepenuhnya mengendalikan perasaannya, bahwa ketenangannya bergantung pada respons orang lain. Dan kesadaran itu mengguncang ego. Pada tahap ini, ia belum akan bertindak, belum menghubungi, belum mendekat. Namun jarak emosional sudah mulai menyempit. Bukan karena Anda mendekat, tapi karena ia tidak bisa sepenuhnya menjauh secara mental. Inilah fase di mana banyak pria gagal. Mereka muncul terlalu cepat. Memberi kepastian sebelum proses ini matang. Stoikisme mengajarkan untuk tidak terburu-buru, meredakan kegelisahan yang bukan milik Anda, karena setiap orang perlu menghadapi konflik batinnya sendiri. Dan selama Anda tetap tenang, tidak defensif, tidak menjelaskan, tidak menarik perhatian, pertarungan antara ego dan rasa ingin tahu itu terus berlangsung. Sampai suatu titik, salah satunya harus menyerah. Dan seringkali, bukan rasa ingin tahu yang kalah. Ketika ego mulai lelah, bertahan dan rasa ingin tahu belum menemukan jawaban, muncullah fase berikutnya. Fase yang nyaris tak terlihat, namun penuh makna. Disinilah perilaku halus mulai muncul. Ia masih belum berani menghubungi Anda secara langsung. Egonya belum sepenuhnya runtuh, namun dorongan emosionalnya sudah terlalu kuat untuk diabaikan. Maka ia mencari jalan tengah, cara-cara kecil yang aman. Tindakan yang tidak membuatnya terlihat membutuhkan, namun cukup untuk merasakan kedekatan. Ia mulai lebih sering online. Bukan kebetulan, ada harapan samar bahwa Anda mungkin muncul. Ia melihat status Anda, bukan untuk merespons, bukan untuk memberi tanda yang jelas, hanya untuk memastikan Anda masih ada. Kadang ia sengaja tidak memberi reaksi, kadang ia menahan diri untuk tidak menyukai atau membalas. Karena satu hal yang ia jaga dengan ketat adalah citra dirinya. Namun perhatikan ini, perilaku halus selalu punya tujuan, bukan kebetulan, bukan refleks tanpa makna. Ia ingin tahu apakah Anda sadar akan kehadirannya, apakah Anda memperhatikan, apakah Anda akan bereaksi, dan saat Anda tetap tenang, tetap tidak mengejar, tetap tidak berubah sikap, sesuatu mulai bergeser. Biasanya, sinyal-sinyal kecil ini cukup untuk memancing respons, cukup untuk membuat Anda muncul kembali, menanyakan kabar, membuka percakapan, namun kali ini, Anda tidak melakukannya, dan itu membuatnya bingung. Bukan marah, bukan tersinggung, bingung. Karena strategi halus yang biasa berhasil kini tidak lagi memberi hasil. Ia mungkin mulai menyebut nama Anda secara tidak langsung, membahas topik yang berkaitan dengan Anda, muncul di tempat atau konteks yang mungkin Anda perhatikan. Semua itu dilakukan tanpa keberanian penuh, tanpa konfrontasi, tanpa risiko besar. Karena pada tahap ini, ia masih ingin menjaga jarak aman. Ia ingin mendekat tanpa terlihat mendekat. Dan semakin lama, Anda tetap diam. Semakin besar jarak antara harapannya dan kenyataan. Ia mulai menyadari bahwa Anda tidak bereaksi seperti sebelumnya. Bukan dingin, bukan marah, hanya tidak terpengaruh. Dan ini menimbulkan kegelisahan baru. Karena selama ini, mungkin tanpa disadari, ia terbiasa menjadi pusat reaksi, terbiasa melihat perubahan sikap ketika ia memberi sinyal. Sekarang, sinyal itu jatuh ke ruang kosong. Perilaku halus ini adalah bentuk pengujian paling awal. Belum frontal, belum emosional, masih terkontrol. Namun justru karena masih terkontrol, ia menguras energi. Setiap tindakan kecil diikuti oleh pengamatan. Setiap gerakan diikuti oleh harapan. Setiap tidak adanya respons menambah beban batin dan Anda tetap di posisi yang sama. Tidak menutup diri, tidak membuka diri. Hanya hadir. Dalam ketenangan, stoikisme bukan tentang membuat orang lain bereaksi, tapi tentang tidak kehilangan pusat diri saat orang lain mencoba menarik perhatian. Di fase ini, ia belum menyadari sepenuhnya apa yang sedang terjadi. Namun, satu hal sudah jelas. Keheningan Anda mulai memengaruhi perilakunya. Bukan lewat kata-kata, bukan lewat tekanan, tapi lewat ruang yang tidak lagi bisa ia kendalikan sepenuhnya.
Pada titik ini, ia mulai melakukan sesuatu yang jarang disadari. Ia tidak lagi hanya mengamati Anda. Ia mulai menguji dirinya sendiri. Bukan dengan pertanyaan besar, bukan dengan keputusan drastis, melainkan dengan jarak. Ia berkata dalam hati, kalau aku benar-benar diam, apakah aku akan baik-baik saja? Kalau aku tidak mencari tahu, apakah perasaan ini akan hilang? Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa keheningan ini tidak penting, bahwa Anda hanya satu bagian kecil dari hidupnya, bahwa ia mampu mengabaikannya. Maka ia mengambil jarak secara sadar, lebih lama tidak membuka percakapan, lebih jarang melihat ke arah yang mengingatkannya pada Anda. Ini bukan karena ia sudah selesai, justru karena ia ingin membuktikan bahwa ia bisa selesai. Ia ingin tahu, apakah ketenangan Anda akan memengaruhinya jika ia berhenti peduli. Namun disinilah paradoks. Semakin ia mencoba menjauh, semakin ia sadar bahwa usahanya membutuhkan tenaga. Karena jika sesuatu benar-benar tidak berarti, ia tidak perlu diuji. Jarak yang ia buat bukan jarak alami, itu jarak yang dipaksakan. Dan jarak yang dipaksakan selalu rapuh. Ia mulai memperhatikan perasaannya sendiri, bukan lagi Anda. Detak emosinya, kegelisahan kecil yang muncul tanpa alasan jelas. Di titik ini, ia tidak menyalahkan Anda. Ia tidak menuduh. Ia bahkan tidak memikirkan Anda secara eksplisit. Yang ia rasakan hanyalah ketidakseimbangan. Biasanya, saat ia menarik diri, Anda akan mendekat. Biasanya, jarak yang ia buat akan diisi oleh kehadiran Anda. Namun kali ini, tidak. Dan ketenangan Anda membuatnya bertanya, apakah aku selama ini lebih bergantung daripada yang aku kira? Pertanyaan ini tidak nyaman, karena ia tidak hanya mempertanyakan hubungan. Ia mempertanyakan citra dirinya. Ia menyadari bahwa perasaannya tidak sepenuhnya berada di bawah kendali logika, bahwa ia tidak bisa sekadar memutuskan untuk tidak merasa. Ini adalah fase refleksi, meski tidak disadari sebagai refleksi. Fase di mana ia mulai melihat dirinya sendiri tanpa distraksi. Dan selama proses ini berlangsung, Anda tetap berada di tempat yang sama, tidak memancing, tidak menghindar, tidak menuntut, hanya konsisten. Konsistensi yang tenang. Stoikisme bekerja paling kuat di titik ini. Karena Anda tidak mencoba menang. Anda tidak mencoba membuktikan apapun. Anda hanya tidak mengganggu proses batin orang lain. Dan justru karena itu, ia mulai kehilangan satu hal penting. Ilusi bahwa ia sepenuhnya mengendalikan jarak emosional ini. Ujiannya terhadap dirinya sendiri belum selesai. Namun satu kesimpulan mulai terbentuk secara perlahan. Bahwa diam Anda bukan reaksi sementara. Itu bukan sesuatu yang bisa ia atur sesuka hati. Ujian terhadap dirinya sendiri akhirnya membawa ia ke satu titik yang tidak bisa dihindari. Ketidaktenangan emosional mulai muncul. Bukan secara dramatis, bukan dengan tangisan atau ledakan perasaan, melainkan dengan rasa gelisah yang tenang. Namun menetap, ia mulai menyadari bahwa jarak yang ia buat tidak memberinya kelegaan. Justru sebaliknya, semakin ia mencoba bersikap biasa, semakin ada sesuatu yang terasa tidak selesai. Bukan karena ia ingin Anda kembali seperti dulu, bukan karena ia merasa ditinggalkan, melainkan karena ada ketidaksesuaian antara logika dan perasaan. Secara logika, ia berkata pada dirinya, tidak apa-apa, ini wajar, semua orang sibuk. Namun perasaannya tidak mengikuti narasi itu. Ada momen-momen kecil ketika pikirannya kembali ke hal yang sama, di tengah aktivitas, di sela percakapan lain, tanpa ia undang, keheningan Anda tidak lagi terasa netral, ia mulai terasa berat. Dan semakin ia mencoba mengabaikannya, semakin jelas ketidaktenangan itu muncul. Ini bukan rasa rindu yang jelas. Belum. Ini adalah kegelisahan karena kehilangan ritme emosional. Sebelumnya, ada alur, ada timbal balik. Ada rasa terhubung yang konsisten. Sekarang, semuanya terputus tanpa penjelasan. Dan tubuh merespons lebih cepat daripada pikiran. Tidur tidak senyenyak biasanya. Perhatian mudah teralihkan. Emosi kecil terasa lebih tajam. Hal-hal ini sering tidak disadari sebagai efek emosional, namun ia merasakannya. Di titik ini, ia mulai bertanya dengan jujur pada dirinya sendiri, kenapa aku merasa seperti ini? Bukan lagi tentang Anda, tapi tentang apa yang sedang terjadi di dalam dirinya. Dan jawaban itu tidak mudah diterima. Karena jika ia mengakui bahwa keheningan Anda memengaruhinya, ia harus mengakui bahwa hubungan ini lebih berarti dari yang ia kira. Ketidaktenangan emosional ini bukan tanda kelemahan, ini tanda keterlibatan. Namun egonya masih berusaha mempertahankan citra. Masih mencoba berkata, aku baik-baik saja, aku tidak terpengaruh. Tapi tubuh dan perasaan jarang berbohong. Semakin lama Anda tetap tenang,
tidak hadir untuk menenangkan, tidak muncul untuk memberi kepastian. Semakin ia harus menghadapi perasaannya sendiri, dan disinilah tekanan emosional mulai menumpuk. Bukan karena Anda menekan, tapi karena tidak ada lagi tempat untuk meletakkannya. Biasanya, respons Anda menjadi penyalur emosi, menjadi penenang, menjadi bukti bahwa semuanya baik-baik saja. Sekarang, saluran itu tertutup, bukan secara kasar, tapi secara alami. Stoikisme tidak menciptakan ketidaktenangan ini, ia hanya membiarkannya terlihat. Karena ketenangan yang konsisten dari satu pihak seringkali memaksa pihak lain untuk berhadapan dengan dirinya sendiri. Dan ketika itu terjadi, emosi yang selama ini tersembunyi tidak lagi bisa dihindari. Ketidaktenangan emosional ini adalah tanda bahwa proses sudah masuk fase yang lebih dalam. Bukan lagi sekadar rasa ingin tahu, bukan lagi permainan ego. Ini adalah momen di mana perasaan mulai menuntut perhatian, dan tanpa Anda sadari, keheningan Anda kini bukan hanya memengaruhi pikirannya. Ia mulai memengaruhi keseimbangan emosionalnya. Ketika ketidaktenangan emosional itu tidak lagi bisa ditekan, muncul dorongan yang paling manusiawi. Dorongan untuk menghubungi, bukan karena ia sudah siap, bukan karena egonya runtuh sepenuhnya, melainkan karena diam terlalu lama membuat perasaannya tidak punya jalan keluar. Dorongan ini tidak muncul secara tiba-tiba. Ia datang pelan, hampir seperti bisikan. Awalnya hanya pikiran singkat. Bagaimana kabarnya sekarang? Apakah dia baik-baik saja? Bukan pertanyaan romantis, bukan pengakuan, hanya kebutuhan dasar untuk memastikan. Namun pikiran kecil ini terus kembali, datang dan pergi. Datang lagi, ia mulai membenarkan kemungkinan untuk menghubungi, mencari alasan yang terdengar masuk akal. Bukan untuk Anda, tapi untuk dirinya sendiri. Mungkin aku cuma menyapa, mungkin sekadar basa-basi, tidak ada maksud apa-apa. Namun jauh di dalam, ia tahu, ini bukan soal sapaan, ini meredakan tekanan emosional yang terus meningkat ketika seseorang kehilangan akses emosional terhadap orang lain. Yang paling ingin ia pastikan, bukan cinta, melainkan posisi. Apakah aku masih berarti? Apakah aku masih punya tempat? Apakah aku masih diperhitungkan? Dorongan untuk menghubungi bukan selalu tentang ingin dekat. Seringkali, itu tentang ingin memastikan tidak sepenuhnya jauh. Ia mulai membayangkan kemungkinan-kemungkinan kecil. Bagaimana jika Anda membalas singkat? Bagaimana jika Anda tidak membalas sama sekali? Bagaimana jika Anda tetap tenang seperti sebelumnya? Setiap kemungkinan membawa konsekuensinya sendiri, dan ia menimbang semuanya. Perhatikan ini, ia tidak menghubungi Anda karena Anda mengejar. Ia tidak menghubungi karena Anda menjelaskan. Ia menghubungi karena Anda tidak memberi apapun untuk dipegang. Keheningan Anda telah memindahkan beban emosi sepenuhnya ke sisinya, dan pada titik tertentu, beban itu perlu dilepaskan. Saat dorongan ini mencapai puncaknya, ia menyadari satu hal penting. Diam Anda bukan reaksi emosional, bukan strategi sesaat. Diam Anda konsisten. Dan konsistensi itulah yang membuatnya tidak bisa lagi bersikap pasif. Ia mulai memahami bahwa jika ia ingin sesuatu berubah, ia harus menjadi pihak yang bergerak. Bukan dengan drama, bukan dengan tuntutan, melainkan dengan langkah kecil. Satu pesan, satu sapaan, satu kalimat yang terdengar ringan, namun maknanya tidak ringan. Karena di balik pesan itu, ada kebutuhan untuk merasakan kembali koneksi, untuk memastikan bahwa hubungan ini belum sepenuhnya menjadi kenangan. Dan jika pada akhirnya ia benar-benar menghubungi, itu bukan karena Anda berhasil memancingnya, bukan karena Anda memainkan emosi, itu karena Anda memberi ruang, dan di dalam ruang itu, perasaannya sendiri yang mendorongnya maju. Stoikisme tidak memaksa orang untuk datang kembali. Ia hanya memastikan bahwa jika seseorang datang, itu adalah pilihannya sendiri. Dorongan untuk menghubungi adalah tanda bahwa proses batin itu telah mencapai titik balik, bukan. Namun awal dari perubahan dinamika. Dan semua itu terjadi bukan karena Anda berbicara lebih banyak, melainkan karena Anda tahu kapan harus diam. Di titik ini, banyak orang salah menarik kesimpulan. Mereka mengira semua yang terjadi sebelumnya adalah teknik, strategi untuk membuat seseorang rindu, cara halus untuk menarik kembali perhatian. Padahal, disinilah prinsip stoikisme sering disalahpahami. Stoikisme bukan tentang membuat orang lain bereaksi, bukan tentang menang dalam dinamika emosional, dan sama sekali bukan tentang diam untuk mengendalikan perasaan orang lain. Stoikisme adalah tentang posisi batin, tentang bagaimana Anda berdiri saat situasi tidak memberi kepastian. Ketika Anda berhenti berbicara, bukan karena ingin dihargai, bukan karena ingin diuji, bukan karena ingin dikejar,
melainkan karena Anda memilih untuk tidak bereaksi secara impulsif. Anda memilih untuk tidak menjelaskan diri dari posisi lemah. Anda memilih ketenangan daripada kebutuhan untuk dipahami. Dan keputusan itu sepenuhnya tentang Anda, bukan tentang dia. Jika ia akhirnya menghubungi, itu bukan bukti keberhasilan. Itu hanya konsekuensi alami dari ruang yang Anda jaga. Jika ia tidak menghubungi, itu juga bukan kegagalan. Itu hanya menunjukkan bahwa ketenangan Anda tidak lagi cocok dengan dinamika yang lama. Stoikisme tidak menjanjikan hasil tertentu. Ia tidak berkata, lakukan ini, maka dia akan kembali. Ia hanya menawarkan satu hal yang lebih penting. Kemandirian emosional. Kemampuan untuk tetap utuh meski tanpa validasi, tanpa respons, tanpa kepastian dari luar. Dalam stoikisme, keheningan bukan senjata. Ia adalah batas. Batas antara reaksi dan pilihan. Batas antara dorongan sesaat dan kesadaran jangka panjang. Saat Anda diam dengan tenang, Anda tidak sedang menguji siapapun. Anda sedang memeriksa diri sendiri. Apakah saya bisa tetap tenang tanpa jawaban? Apakah saya bisa tetap menghargai diri tanpa harus dijelaskan? Apakah saya bisa berjalan tanpa perlu ditarik? Dan jika jawabannya, maka apapun yang terjadi setelahnya tidak lagi menguasai Anda. Inilah kekuatan yang jarang disadari. Bukan kemampuan untuk membuat orang lain datang, tapi kemampuan untuk tidak hancur jika mereka tidak datang. Stoikisme tidak membuat Anda dingin. Ia membuat Anda jujur terhadap diri sendiri. Ia mengajarkan bahwa Anda tidak perlu selalu hadir di setiap kekosongan orang lain. Karena ketenangan Anda bukan alat, ia adalah rumah. Dan siapapun yang datang ke rumah itu, datang bukan karena dipanggil, melainkan karena memilih. Disitulah letak kedewasaan emosional yang sesungguhnya. Bukan pada siapa yang kembali, tapi pada siapa yang tetap tenang apapun hasilnya.